Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 19 April tahun 2021. Ada kesempatan nanti 6 reporter akan memberikan informasinya terkait percepatan dan penanganan COVID-19 di tempatnya masing-masing. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Bersama saya Panji dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, kita untuk peluang pertama bersama Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo mendekati larangan mudik Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo mulai dipadati pekerja migran yang mudik lebih awal. Kansa? Larangan mudik mulai 6-17 Mei membuat banyak pekerja migran pulang lebih awal. Ini terpantau di terminal kedatangan Bandara Juanda Sidoarjo. Sampai hari ke-6 Ramadan atau Minggu 16 April kemarin, ratusan pekerja migran datang di Bandara Juanda. Terlihat di Terminal 2 atau Terminal Kedatangan Internasional, penumpang yang datang didominasi pekerja migran asal Malaysia. Rata-rata satu pesawat dari Malaysia bisa 150 pekerja migran. Sesuai dengan SOP yang berlaku, pekerja migran ini harus mengikuti screening. Mereka mengikuti tes rapid antigen setelah dinyatakan negatif COVID-19, baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju daerah asal. Naiknya jumlah pemudik pekerja migran ini sejak awal sudah diprediksi oleh Perum Angkasa Pura I Bandara Juanda, dan jumlah ini akan terus naik sampai 2 minggu sebelum Lebaran atau sebelum pemberlakuan larangan mudik dari pemerintah. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, larangan mudik diberlakukan sebagai satu di antara upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Berikutnya, via Zoom, kita bergabung bersama Kolik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. 3 hari terakhir, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan hanya bertambah 1 orang. Silakan Kolik Maulidi. Baik Panji, menuju zona hijau, penyebaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus menurun. Dalam 3 hari terakhir bertambah 1 orang dikonfirmasi positif COVID-19, sehingga total pasien sembuh di Pamekasan sebanyak 1.064 orang. Menurut Kepala Bidang atau Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Pamekasan, Arif Rahmansyah memberikan keterangan tertulis. Memang dalam 2 hari terakhir tambahan kasus positif COVID-19 terbilang tidak ada. Per 18 April 2021, bertambah 1 orang dikonfirmasi positif COVID-19 berasal dari Kecamatan Waru, inisial J, berusia 38 tahun. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, 4 kecamatan telah berstatus zona hijau dan 9 sisanya masih berstatus zona kuning. Mudah-mudahan penularan COVID-19 semakin menurun dan tidak ada tambahan lagi, sehingga Kabupaten Pamekasan dapat semakin membaik serta segera bebas dari penyebaran COVID-19. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.227 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan tersisa 6 orang, selesai pengawasan 1.124 orang, dan meninggal dunia 97 orang. Sedangkan dari sebanyak 1.154 orang positif COVID-19 di Pamekasan, tersisa 3 orang sedang diisolasi, dan 87 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Kolik Maulidi, Ralita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Balik ke Panji. Baik, terima kasih Kolik Maulidi dari LPPL Radio Ralita FM Pamekasan. Masih via Zoom, bergeser menuju ke Blitar, ada Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar. Belasan keluarga korban pasien meninggal dunia COVID-19 di Kabupaten Blitar segera menerima santunan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ninda. Ya, baik. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa santunan bagi keluarga korban pasien meninggal dunia COVID-19 sudah tidak ada tersebut. Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Romlan. Santunan yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai 5 juta rupiah untuk masing-masing korban. Saat ini sudah ada 14 dokumen yang dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Informasi yang diterimanya tinggal menunggu surat keputusan dari gubernur untuk proses pencairannya. Adapun pencairan santunan akan langsung masuk ke rekening keluarga korban meninggal dunia COVID-19. Romlan juga menambahkan pengajuan usulan dilakukan secara bertahap. Saat ini pihaknya sudah menyiapkan 37 berkas untuk dikirim ke Provinsi Jawa Timur.
Harapannya santunan itu dapat meringankan beban bagi keluarga korban. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Di kesempatan berikutnya ada Amanda nanti, kemudian ada Mahruzar Iskandar, dan juga ada Afikra Hardian. Terlebih dahulu kita menuju ke Amanda dari LPPL Radio Suara Madiun. Masyarakat Kota Madiun tetap kusuk beribadah tarawih meski dengan sejumlah protokol kesehatan. Amanda. Sahabat Jatim News Today, pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat umat Islam dalam mempertebal ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, sekalipun masih dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Semangat beribadah tersebut juga tampak dimiliki warga masyarakat Kota Madiun. Salah satunya seperti terlihat di Masjid Agung Baitul Hakim atau dikenal dengan Masjid Besar Kota Madiun. Pengurus Masjid Agung Baitul Hakim Suki mengatakan, sejak pertama Ramadan, sejumlah masjid dan musola sudah menggelar sholat tarawih secara berjamaah. Namun, jamaah yang ingin sholat tarawih di masjid dihimbau tetap wajib membawa perlengkapan sholat dan berwudu dari rumah, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Oleh karenanya, seluruh kegiatan di masjid harus menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Meskipun begitu, tetap tidak mengurangi kekhusyuan ibadah tarawih Ramadan tahun ini. Suki menambahkan, masjid selalu dibersihkan rutin 2 kali sehari, setiap pagi dan sore, guna menjaga kenyamanan dan kebersihan bagi jamaah. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.114 orang, dengan 1.900 orang diantaranya telah sembuh, 29 orang lainnya masih dalam perawatan, 47 orang isolasi mandiri, dan 138 orang meninggal dunia. Demikian saya Amanda melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya kita menuju ke Gresik. Ada Mahruzar Iskandar dari LPPL Radio Suara Gresik. Pembelajaran tatap muka PTM Kabupaten Gresik dimulai pada 19 April 2021. Mahruzar Iskandar. Senin, 19 April 2021 menjadi hari pertama bagi siswa SD dan SMP di Kabupaten Gresik menjalani masa pelajaran tatap muka. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, telah melakukan evaluasi mengenai waktu belajar mengajar, mencakup kuota siswa, jam belajar, dan durasi sekolah. Pelaksanaan PTM mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur pada pedoman pelaksanaan pelajaran tatap muka selama masa pandemi coronavirus disease. Gus Yani meminta semua pihak terkait dalam pelaksanaan PTM berikan solusi paling baik dan aman, karena kan semua guru sudah divaksin. Meskipun tetapkan serentak pada tanggal 19 April 2021, masih terdapat laporan sekolah yang belum siap untuk melaksanakan PTM. Wakil Bupati Gresik, Haji Amrit Habibah, minta semua dinas membantu persiapan PTM seoptimal mungkin pada sekolah yang belum siap melaksanakan PTM. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Terakhir, kita ada peluang untuk berjumpa dengan Afikra Hardian dari LPPL Radio Mardika Kota Blitar. Pendonor masih rendah, PMI Kota Blitar ajak penyintas COVID-19 donor plasma konvalesen. Afik? Meski saat ini Palang Merah Indonesia, PMI Kota Blitar belum memiliki alat pendingin plasma konvalesen, namun PMI Kota Blitar terus mengajak masyarakat penyintas COVID-19 untuk melakukan donor darah konvalesen. Hal ini karena sampai sekarang jumlah pendonor plasma konvalsen masih rendah. Eko Haryanto, Sekretaris PMI Kota Blitar, saat dikonfirmasi Sabtu 17 April 2021 menjelaskan, meski PMI Kota Blitar belum memiliki alat untuk plasma konvalsen, sampai saat ini sudah terdapat 5 warga yang melakukan donor plasma konvalsen ini. Eko mengatakan, kelima warga ini telah melewati masa 3 bulan pasca dinyatakan negatif COVID-19. Rentan usia pendonor kisaran 20 sampai 40 tahun. Namun Eko mengajak kepada siapa saja warga yang telah 3 bulan sembuh dari COVID-19 untuk melakukan donor plasma konvalsen, mengingat ini untuk memenuhi permintaan dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Eko memaparkan, PMI Kota Blitar telah bekerja sama dengan unit transfusi darah UTD Kediri dalam pelaksanaan donor plasma konvalsen. Bagi warga Kota Blitar yang akan melakukan donor, PMI Kota Blitar akan melakukan screening pemeriksaan sampel darah. Untuk tahap selanjutnya akan diantar ke UTD PMI Kediri. Plasma konvalesen, kami siap untuk menampung itu karena permintaan juga cukup ya.
artinya dari rumah sakit juga ada saja permintaan itu. Kita screening awal saja sampai pemeriksaan DL di kita, sampel di kita, sehingga masyarakat yang sudah lolos di kita ya langsung bisa kita antar donor ke Kediri. Jadi kita antar ke Kediri. Sebelumnya, Sobat, pemerintah Kota Blitar telah berencana untuk membeli alat pendingin plasma konvalesen dengan suhu minus 30 derajat Celcius Februari lalu. Rencananya, pengadaan alat pendingin ini akan memanfaatkan anggaran di pos belanja tidak terduga BTT. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, informasi terakhir mengutip dari infocovid19.jatimprov.go.id untuk peta sebaran COVID-19 Jawa Timur, update sampai dengan tanggal 18 April tahun 2021 untuk konfirmasi positif total ada 144.426 kasus, naik 241 kasus. Kemudian yang masih aktif di Jawa Timur ada 1.940, berkurang 4 kasus. Dan yang dinyatakan sembuh ada 132.090, naik 229. Sementara untuk yang meninggal dunia di Jawa Timur ada 10.396 orang, naik 16 orang. Demikian untuk program Jatim News Today edisi hari ini, hari Senin tanggal 19 April 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.